Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teori strukturalisme, seringkali seorang pengarang ketika itu dianggap telah mati. Ya, karena teori itu lebih menyatakan bahwa mengamati karya sastra sebagai fokus, ya, itu lebih objektif daripada mengaitkan karya sastra itu dengan pengarangnya. Karena ada falasi di situ. Ya, jadi kalau seorang pengarang ditanya ketika sebelum menulis karya sastra itu dan sesudah dia menulis, tentu saja di situ kesaksiannya akan berbeda. Atau katakanlah motivasinya berbeda. Nah, tentu saja teori falasi ini akan menjadikan seorang pengarang itu adalah faktor yang tidak penting di dalam penelitian sastra. Yang penting adalah karya sastra itulah yang harus dilihat secara objektif. Nah, tentu saja hal ini tidak bisa dilepaskan di dalam penelitian sejarah. Jadi di dalam penelitian sejarah, sejarawan tidak bisa ditinggalkan atau kita tidak bisa memandang bahwa sejarawan yang telah menghasilkan karyanya itu tidak bisa dipandang dia telah mati. Jadi di sini tidak ada kematian sejarawan, ya, terutama dalam peneliti sejarah. Karena peneliti terdahulu itu akan selalu disebut-sebut oleh peneliti yang ada di belakangnya, ya. Jadi seorang sejarawan itu akan hidup terus, ya, sepanjang karyanya itu mempunyai sumbangan, mempunyai hasil-hasil penelitian yang cukup berarti bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, sehingga perbedaannya adalah meneliti karya sejarah berarti harus membaca referensi-referensi atau hasil-hasil penelitian sejarah yang sangat lampau sampai sekarang. Jadi di sini tidak berlaku adanya referensi terbaru, terkini. Jadi meneliti sejarah tidak mungkin hanya menggunakan referensi terbaru 5 tahun terakhir. Tetapi dalam penelitian sejarah, referensi ratusan tahun yang lampau, asalkan mempunyai relevansi dengan tema, topik, atau masalah penelitian yang akan dikaji, maka referensi-referensi itu tetap dibutuhkan untuk bisa mengungkap sejarah yang memang itu merupakan hasil kumulatif. Jadi penelitian sejarah memang hasilnya sedikit demi sedikit. Jadi misalnya pada periode 10 tahun dihasilkan fakta-fakta sejarah seperti ini. Kemudian 5 tahun ditemukan lagi, 5 tahun lagi ditemukan lagi, sehingga sebenarnya pengetahuan kita atau body of knowledge kita mengenai sejarah itu sebenarnya merupakan hasil kumulatif dari hasil penelitian orang-orang terdahulu. Nah, sehingga pengetahuan yang paling lengkap memang yang diperoleh pada masa kini. Jadi masa kini ini bisa mengurut gitu ya, hasil-hasil yang diperoleh dari masa lampau sampai sekarang. Nah, sehingga tentu saja sejarawan yang telah berkontribusi itu akan dicatat oleh sejarah
sebagai suatu karya yang diperhitungkan oleh sejarawan-sejarawan masa kini. Jadi pada prinsipnya di dalam ilmu sejarah tidak ada prinsip yang menyatakan bahwa seorang sejarawan tidak perlu dilibatkan ya di dalam penelitian, terutama sekarang, karena mereka telah memberikan kontribusi meskipun hanya sedikit ya, dengan temuan-temuan yang sedikit atau temuan-temuan kecil, tetapi meskipun begitu, temuan-temuan itu cukup diperhitungkan karena memberikan ya, atau memberikan pengetahuan untuk mengisi kekosongan dari hasil-hasil yang sudah diperoleh. Nah, jadi penelitian sastra dan sejarah ini berbeda ya. Jadi pengarang ketika diadakan penelitian dengan pendekatan objektif, pengarang dianggap sudah mati, sudah tidak perlu lagi dibahas. Ya karena memang pengarang itu adalah orang yang membuat faktanya sendiri, sumbernya juga sendiri, dan dia menafsirkannya sendiri. Ya. Sehingga berbeda dengan sejarah, karena sejarah ada juga fakta sejarah. Kalau fakta sejarahnya itu ditemukan lagi, ada tambahan fakta, maka otomatis sejarah itu akan berkembang. Jadi berkembang sesuai dengan hasil temuan-temuan baru berupa sumber-sumber sejarah, dan juga sejarawan akan melakukan kritik ekstern dan intern, sehingga akan ditemukan juga fakta-fakta baru. Nah, adanya fakta-fakta baru, tentu saja hasilnya juga hasil yang baru. Dan saya kira setiap sejarawan yang pernah melakukan penelitian dengan tema, topik, dan masalah yang relevan, maka mereka akan memberikan kontribusinya sedikit demi sedikit, dan akhirnya mereka tetap dikenang sebagai sejarawan yang telah menghasilkan narasi baru karena berdasarkan fakta sejarah yang baru. Nah, dengan demikian sejarah akan selalu menghormati para sejarawan terdahulu karena mereka tidak bisa dimatikan. Ya karena mereka adalah merupakan saksi sejarah, ya, jadi saksi sejarah pada zamannya, dan juga mereka adalah penafsir sejarah pada zamannya juga. Nah, sehingga memang keberadaan mereka tidak bisa diabaikan sama sekali. Nah, itulah maka di dalam pendekatan objektif ya penelitian sejarah, sejarawan masih hidup bahkan mungkin sampai zaman yang terkini gitu ya. Jadi kita melihat misalnya nama Homerus, nama Herodotus tetap hidup meskipun mereka sudah meninggal ya ratusan tahun yang lampau. Jadi sejarawan meskipun sudah mati masih tetap dianggap hidup. Nah, itulah yang namanya penelitian sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.